Reinkarnasi asalnya itu dari bapak dan ibu memakan saripati bumi ini, sehingga di situ juga diambil saripatinya, dan saripatinya itulah yang dinamakan sangkan paraning dumadi, atau asal mula kita ada. Yang dinamakan kita itu adalah paduan antara roh dan jasad ini. Di saat jasad ini nggak ada, rohnya itu dinamakan mayit. bukan kita lagi. Jadi kan membicarakan reinkarnasi berarti ini urusan roh. Kalau membicarakan sangkan paraning dumadi, itu ada kejadian hidup kita itu. Gitu. Nah, di dalam hidup kita itu manunggaling kawula lan Gusti. Gitu. Makanya hidup ini ada rasa. Beda lagi dengan talqin. Seandainya hidup itu bisa masuk surga dan menghindari siksa neraka, hanya bisa menjawab pertanyaan 5 seperti yang diajarkan Mudin. Ya mendingan kita tuh nggak ngelakuin apa-apa, kita tuh ngapalkan itu saja. Kan itu enak. Di saat ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Kan pertanyaan cuman itu, nanti bebas dari siksaan malaikat itu. Itu beda. Seandainya pertanyaan seperti itu, ya wes hidup ini cuma ngapal itu wes, nggak usah ngelakuin apa-apa. Maksudnya itu gini, nggak usah kita melakukan kebaikan, nggak usah ngapalin itu supaya sampai di kuburan nanti kita hafal. Setelah hafal kita bebas dari siksa kubur. Kan gitu aja. Nah itu sebenarnya hanya falsafah hidup ini. Artinya gimana kok Mbah Mudin itu mengajarkan tentang apa itu namanya talqin. Ya. Itu sebenarnya bukan orang mati yang diajar, tapi orang yang hidup, orang yang takziah, yang menyaksikan pemakaman itu loh. Supaya sebelum kamu itu belum nggak bisa berbuat apa-apa, sebelum kamu itu nggak bisa menjawab apa-apa, mumpung waktu hidup inilah, yakinlah bahwa hidupmu itu ada yang menghidupi, yaitu Tuhan itu. Gitu. Supaya kamu itu melakukan kebaikan. Karena kalau sudah mati, kamu datang di kuburan saja dipikul. Ya. Apalagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya nggak mungkin. Oh dia waktu dihadapkan ke barat itu loh, dihadapkan orang, nggak bisa menghadap sendiri. Gitu. Dia pakai kain putih itu dipakai, nggak dia nggak bisa memakai sendiri. Itu sebenarnya juga filsafat hidup ini, itu loh. Maka sebelum kamu seperti ini, maka kamu itu masih ada kesempatan banyak untuk melakukan kebaikan, gitu loh. Nanti kalau terlanjur seperti ini, kamu sudah nggak bisa apa-apa. Gitu. Makanya kita itu kadang-kadang kebangetan ya gitu. Orang datang takziah, orang datang menyaksikan pemakaman, tapi tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang dilihat itu. Itu kadang-kadang ya kebangetan. Kenapa dia nggak berpikir, iya ya, mumpung saya belum seperti ini, mumpung belum saya digotong, ya sebelum kita itu diajari, mumpung kita itu waktu hidup itu cari ilmu sendiri. Ya. Sebelum kita itu dibimbing ke arah yang benar, kita itu melakukan hal-hal yang dianggap benar itu. Gak usah kita itu adigang-adigung, ya. Gak usah kita itu sombong. Gitu. Nah Mbah, balik lagi tuh ke reinkarnasi sendiri. Ya. Kan reinkarnasi itu bisa kita analogikan hidup ke dunia, mati, hidup lagi ke dunia gitu kan. Yeah. Nah terus kan yang dikenal di ilmu pengetahuan Jawa sendiri ada yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Kan sangkan paraning dumadi itu awal proses penciptaan manusia itu sendiri. Yeah. Nah ketika reinkarnasi itu melalui sangkan paraning dumadi juga gitu. Ya melewati, tapi yang dinamakan reinkarnasi itu bolak-balik kan saya jelaskan, reinkarnasi itu roh, tapi kalau sangkan paraning dumadi itu kejadian jasad ini loh, asalnya dari mana, gitu loh.
Yang dinamakan reinkarnasi asalnya itu dari bapak dan ibu memakan saripati bumi ini, sehingga di situ juga diambil saripatinya, dan saripatinya itulah yang dinamakan sangkan paraning dumadi, atau asal mula kita ada. Yang dinamakan kita itu adalah paduan antara roh dan jasad ini. Di saat jasad ini nggak ada, rohnya itu dinamakan mayit, bukan kita lagi. Jadi kalau membicarakan reinkarnasi berarti ini urusan roh. Kalau membicarakan sangkan paraning dumadi, itu ada kejadian hidup kita itu. Gitu. Nah, di dalam hidup kita itu manunggaling kawula lan Gusti. Gitu. Makanya hidup ini ada rasa. Gitu. Kalau orang sudah bergerak nggak ada rasanya, itu mayat urip atau batang ya. Gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya rasa itu anggaplah itu batang atau mayit. Ya, mayit yang hidup. Gitu aja. Ya, selagi kita tuh punya rasa, yaitu manusia. Gitu. Orang-orang yang tidak punya rasa, hakikatnya hidup, tapi akal dan hatinya sudah mati. Gitu. Berarti bisa digarisbawahi ketika reinkarnasi itu membicarakan ruh, dan sangkan paraning dumadi itu membicarakan tentang keadaan kita atau kejadian kita. Gitu. Saya kan bolak-balik ngomong toh. Sebenarnya orang yang ciptaan atau makhluk yang paling ruwet itu kan cuma manusia sebenarnya. Ciptaan yang lain tuh nggak pernah ada yang ruwet. Gitu loh. Kalau kita tuh melihat lahar gunung dengan gunung meletus, itu mau memikirkan di dalamnya ada apa ya? Terus kenapa ya di situ ada lava, ada, kita cari sumber-sumbernya. Orang lagi yang ruwet lagi. Lah gunungnya yang meletus itu ya meletus ya meletus. Iya. Gitu. Di saat kita itu melihat daun, nah, di saat diterpa angin geleng-geleng, kita juga memikirnya macam-macam. Yang itu dibilang zikir, yang itu dibilang kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal itu loh yang dinamakan sunatullah, atau itu nggak bisa menolak, gitu loh. Jadi kalau angin dari utara, pasti nanti goyangnya juga ke selatan. Nggak mungkin daun diterpa angin dari utara terus goyangnya ke utara. Ini jenenge godhong kurang ajar, gitu. Air pun juga begitu. Air itu mengalir mesti ke bawah, nggak mungkin air mengalir ke atas. Kalau air berani mengalir ke atas, mesti harganya juga mahal dan itu air aneh. Nah itu. Nah manusia itu mestinya seperti itu. Loh kita itu mbak tinggal apa toh? Di saat kita hidup, ini loh ukuran baik, kita lakukan cukup. Nah yang menjadi ruwet itu apa ya? Karena daya otak kita sendiri itu yang mengira-ngira dari lahir, dari melek mata sampai tidur lagi, terus mengira-ngira terus. Maka ruwet. Maka mencari pepadangi hati itu dengan cara kita itu mengenali jati diri dan diri kita sejati. Itu yang bikin kita itu adem, yang bikin kita itu ayem. Tapi kalau yang kita angan-angan itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang membicarakan masa yang akan datang, maka yang datang itu pun nggak pernah digambarkan kapan waktu itu datang atau masa itu datang. Nah, kita tuh sibuk dengan kita tuh perilaku kita sendiri. Itu kita yang mengerjakan, tiba-tiba kita yang ngeklaim dapat pahalanya. Kan aneh. Ya, aneh. Padahal ini pekerjaan kita sendiri. Nah seandainya nggak ada pahala atau nggak ada ganjaran itu, apakah nggak melakukan itu kira-kira? Gitu loh. Kita loh kadang-kadang gini. Tadi kan habis kita laksanakan bersama lah. Ya. Karena kalau kita itu hanya mengharap doa datang itu cukup, doa ya cukup. Tapi di antara doa dan ribetnya kita itu mau memberi sajian orang yang berdoa, itu waktunya tuh tikal kadang 10 sampai 20 kali. Ya. Nah kenapa kita mau berdoa saja harus nunggu nasi mateng, ikan mateng, ya nanti belum snack yang disuguhkan dan lain sebagainya. Nah doanya cuma cukup berapa menit? Nah kalau hanya berdoa kenapa harus seperti itu? Ya cukup kita itu berdoa, setelah itu ya sudah.
Tapi kan untuk menyongsong orang berdoa itu loh yang ribet. Nah itu apa? Apakah itu wajib? Yaitu akal kita sendiri itu yang ngerweti sebenarnya. Begitu. Lah kita yang mau datang diantar ke sana itu mau berdoa di tempat yang suci, tempat yang bagus. Kenapa kita minta didoakan orang lain? Gitu. Ya sebenarnya itu kan hanya akal kita sendiri tuh yang mempersulit, yang memperumit. Tapi seandainya nggak seperti itu ya memang nggak ada orang kumpul-kumpul, nggak ada orang makan sama-sama. Nah itulah enaknya. Maka kalau seperti itu, kalau kita tuh membicarakan roh, kejauhan di sini tuh. Ya tetap yang kita bicarakan tuh jasad. Makanya surga dan neraka itu urusan jasad. Gitu loh. Hanya jasad, ya begitulah cara memuliakan jasad kita sebenarnya. Kalau kita membicarakan roh, wah kejauhan. Roh ini lo nggak makan apa-apa, nggak butuh apa-apa. Nggak butuh, yang butuh didoakan ya jasad kita supaya selamat. Ya, di situ diberi makanan macam-macam. Dan untuknya apa? Larinya kemana? Ya ke jasad kita lagi. Dibentuk semodel apa? Waktu itu kita tuh pelan-pelan bikinnya. Begitu doa itu habis, kita hancurkan, kita makan. Berarti kan jasad lagi yang dimuliakan. Nah, contohnya seperti itu, makanya ya sebenarnya kalau reinkarnasi itu agak panjang penjelasan, cuman saya ringkas gitu aja. Ya, supaya kita tuh sedikit paham. Nah, karena kajian seperti itu juga sulit sebenarnya. Reinkarnasi.